pikirin. Bat. Bet. Nah ini alim dulu dong. Asal kita berbuat baik kepada orang, terserah orang nak elangi kalau kita orang beri duit, kenapa tidak tahu kan? Yang penting kita habis-habisan mati-matian berbuat baik seumur hidup. Sampai ke mati berbuat baik pada orang. Orang terserah nak membalas ada terserah. Lawan warga, lawan jiran, lawan yatim, lawan jompo, lawan apa-apa. Kita balik macam-macam itu. Kadang merasa kita namun balik. Orangnya, daerah hanya mendoakan karena ada. Karena minta batas. Namun itu Bang, nyawa aja nak sombong. Benar kalau mau belang, kalau mau lagi ini, yang lainnya habis keberatan. Kalau tahu-tahu umdahnya tutup. Masya Allah. Lain. Ahlus sunnah wal jamaah ada kayak itu. Jelas. Wa qala radhiyallahu anhu fi mawdi'in akhar fi ali abi alawi kathirun minal fuqaha'i wal ulama'i wal a'immati wa fihim masyayikhu ajillatun ma baina aqdamin wa awtadin wa abdalin abbadin wa awliya'a asyadin aqrabu an nasi wallah wastaghraqat qulubuhum bi mahabbatillah. Ujar jadin lagi nang banyak daripada dzurriyyah Alwi tadi yaitu ahli fikih dan ahli tauhid dan tasawuf. Dan yang terbanyak lagi jadi imam. Emang alim. Mun kana alim jadi imam. Ya nang semalam. Kita baca qul a'udzu birabbin nas pada dulu rakaat pertama. 5 rakaat kedua wala dalil lo bokali hadis kalau ayatnya. Ujar yang makmum di belakang baca carian. Kada alim jadi imam. Baca kunut misalnya. Kita buat-buat. Allahumma sallim ahla qaryati Aceh Maluku. Menyambat Malukunya itu kata bahasa Arab apa baca sembahyang maka kunut kesana. Nya kada alim. Hendak jadi imam alim dulu alim. Baca Fatihah anak-anak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pan itu hukumnya keluar satu huruf memberi makna atau 2 huruf nak makna. Nah, apa? Badayan masih ngajak. Nah, apa? Namun badayan hendak membaca yang wajib. Kada keluar suara kecuali badayan boleh sadar. Alim dulu. Dan bacaannya huruf za, jim, zai, bo. Mesti dulu anak fasih dulu fasih. Namanya imam. Madu bi alaihi wala alim. Jadi namanya alim. Al-sunnah alim dulu. Wa fihim masyayikh. Ada lagi yang jadi guru. Alim Bang. Guru macam-macam, ada guru tajwid, memang sebelum ahli tajwid. Namun seorang ahli tajwid, ya guru tajwid, saling baca Bismillahirrahmanirrahim. Seorangnya gini sudah ada kalian. Nah, adillatun ulama, nang berwibawa, guru nang berwibawa. Ma baina aqtab ada kutubul ulum. Nah, itu menguasai ilmu. Aqtab tandanya kutub, man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Ada nama perjalanannya seperti Nabi Isa. Nah, perjalanan. Kalau model Nabi Muhammad kan komplit. Kalau Nabi Isa kan menghidupkan orang mati, ya kan? Membaikkan orang yang picah, ya kalau orang yang bisu. Nah itu dibalik itu tadi.
Wal Musawiyah seperti Nabi Musa. Nah, itu tadi. Apa Nabi Musa yuk jaga. Jadi ada jualan pahlawan, ada itu jagawan. Wal Ibrahimiyah. Nah, ini waluat ini. Seperti Nabi Ibrahim ada. Coba kalau Nabi Isa sampai apa? Kita ambil. Lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pada ketika beliau dan sahabat beliau diganggu oleh kafir Quraisy. Lalu malaikat gunung lalu berucap, "Ya Rasulullah, namun yang ini gunung nang dua buku ini na ulun hampas kepada bubuhan musuh yang ulun mati sudah." Apa ujar Nabi? Aku mengharapkan kepada Allah ada keturunannya yang nang mentauhidkan kepada Allah. Coba perhatikan. Lamun pian di sini ulun mengangkat gunung nang dua buku ulun hampas supaya ia mati berataan. Jawaban Nabi, aku mengharap kepada Allah ada turunan mereka yang bertauhid kepada Allah. Bukan turunannya nang aku lawan aku, nang memuliaan aku, nang umpat lawan aku. Bukan begitu. Nang mentauhidkan Allah. Coba lihat. Kada mau Nabi itu secara kekerasan itu kada mau. Sekalinya Ikrimah anak Abu Jahal menjadi juara hadis. Harapan Nabi dikabulkan. Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Lamun pian siksa ya hamba pian. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Lamun pian mengampuni aja semuanya anak hamba pian diampuni masuk surga barataan. Memang pian ulang menang, memang pian ulang bijaksana. Pokoknya terserah pian. Tapi kalau bisa masuk surga barataan. Nah, bisa. Nabi Musa bangsa macam apa? Ujar Allah Ta'ala dan Nabi Musa datangi Fir'aun berpandar ke sana. Ujar Nabi Musa, ulun pun pilat. Namun disuruh berpandar orang pilat, disuruh berpandar ditawakan orang, mau ditawakan orang jauh parah. Masih mana orang ketawa. Jadi mbak siapa? Anu dang sana ulun aja Harun nang berpandar. Huwa afsahu minni lisan. Dan sana ulun Harun lebih fasih kata-katanya. Ulun kurang fasih. Tahu diri. Nabi Musa tahu diri. Aku kurang fasih. Mundur. Nang fasih maju. Nabi Musa. Wal Ibrahimiyah Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa nang umpat lawan ulun itu golongan ulun. Siapa nang kada umpat lawan ulun ampuni dan sayanginya. Nabi Ibrahim. Jadi ada yang seperti Nabi Isa, ada yang seperti Nabi Musa, ada yang seperti Nabi Ibrahim, ada yang seperti Nabi Muhammad. Tadi aku mengharapkan kena ada turunannya. Jadi jangan dibesminya, ini jangan. Karena barangkali lagi ya kena. Harapan ada anak cucunya kena yang bertauhid kepada Allah, bukan umat dia, bukan. Padahal orang menyakiti, bin disakiti, sahabat disakiti, bapak itu Nabi Muhammad. Wan Nabawiyah pulang dan diberi pulang pangkat seperti Nabi. Nah, semalam anak Allah al-waliyu fil haqiqah nabiyyun. Ada usaha surah. Bermula wali pada hakikatnya itu adalah nabi. Lahumul kusyufatul khariqah wal firaqatus sadiqah wal musyahadatul anwari syumusil asma wa sifat wa anwari aqaidi ma'arifil aqaid asrarul ladzat. Al-azhar dan mereka itu dibalik kasyaf
yang tembus dan diberikan firasat yang tepat dan diberikan memandang akan cahaya bagi matahari, asma Allah, sifat Allah, dan cahaya hakikat daripada mengenal yang halus-halus dari rahasia dan Allah. Ada orang yang memandang akan cahaya Allah, cahaya sifat, cahaya asma. Ada. Nah ini yang disebut kasyaf maknawi. Ini yang disebut wasir yang sampai kepada Allah. Kalau masuk kasyaf yang khawarikul ada tadi, itu bahaya. Bisa sombong, bisa terkebur, bisa ujub, macam-macam itu. Atau firasat yang benar, ada hati bergerak kayak ini, rasanya ada orang di luar. Pak melihatnya, ada juga. Langsung bangga, ujub itu berat itu. Kalau masih khusyuk, kalau masih firasat bahaya. Nang selamat sudah makam musyahadah. Walahum al-ittidaq 'ala al-barzakh. Nah ini tambahan, ini bahaya juga. Dan bisa pulang ada diberi Allah Ta'ala berhubungan melihat orang yang sudah dalam kubur. Orang dalam kuburnya melihat. Wah ini ada habisnya di kubur. Wadah tepalan saya ada di kubur. Kasul Anwar ada di kuburnya. Anak Sarani ada di kuburnya. Padahal orang banyak datang ke sana. Kosong kuburnya pada orang. Bari mana? Almarhum Ma'amah jawabannya. Sidin ada di tiga orang yang paling dekat kubur. Almarhum Ma'amah. Wa ahli al-barzakh. Wal ijtima'u bil Khadir atas kepada ibtidah dan diberikan pulang pada fakta Nabi Khadir. Nabi Khadir mendapat warijalul ghaib, mendapat lawan wali-wali rijalul ghaib. Walahum bil mustafa raqiyatun wa liqa'un wa ijtima' bi hadratihi. Dan mereka itu diberi pulang melihat kawan Nabi. Tanda-tanda pertama dengan mimpi, yang kedua waktu bangun. Waliqah, dan mereka itu mendapat lawan Nabi. Nabi itu belajar lawan Nabi. Wajima di hadrati, berkumpul di hadapan Nabi. Nah ini yang hebatnya. Ini keramah yang hebat adalah ru'yah waliqah wajima di hadratil Mustafa. Tidak ada yang lebih selamat daripada ini. Ya Nabi Habib Ali berdoa, ya Rabbi syar rizni bi ru'yati sayyidi wa ajri sadan qalbil kathiri sada'uhu. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Tapi biarlah apabila orang duduk dalam kita menyambati orang lain kita pada meninggalkan majelis itu, umuran kalau bisa bermimpi berhabis. Apalagi orang menyambat jadi orang, kita umpat dua itu tertawaan kenapa? Ada harapan termimpi berhabis. Pintu bermimpi berhabis satu. ولهم بالاتصاف بكمال المشيخة الحقيقية أقدام رواسخ وأطواد ثابتة صوامخ وروات أصلية بوازق. Dan bagi mereka itu bersifat dengan pangkat menjadi guru nang sempurna, nang sebenarnya. Aqdamun nawasih, kalau sudah diberikan pangkat jadi guru mengajar, aqdamun nawasih. Itu kedudukannya itu sama lawan batis berdiri nang ada sing dudukan. Ujar kita istiqomah. Wa aqwadun thabitun nawasih, seperti gunung nang tetap nang menjalankan tugas masyarakat. Walau sakit hebat, tapi kalau tugas mengajar, waktu mengajar, sakitnya sidin, kagak terlihat. Gagal. Kayak budak yang bakas di kocek muridnya, laju benar. Tugas lah.
Rawasun asliyah bawadih, dan mempunyai pula pikiran-pikiran yang tinggi. Walau min kamalil istidadil kulli wal manadil asli wal fadlil wahdi wal jaddil sirri wal tamkinil makin wa maqami mutlaqit tasrifil ali wa taradufil alfafil ghaibi, dan bagi mereka itu pulang diberi kesempurnaan istidadil kulli, itu penerimaan yang sempurna, wal madadil asli, dan pemberian Allah yang asli. Maksudnya istidadil kulli ilmun katsir ma'al amal. Maksudnya madadil asli ilmun laduni. Wal faydil wahbi maknanya pahaman yang datang dari Allah. Wal jadbi sirri ana billah. Wa tamkinil makin baqa billah. Wa maqami mutlaq tasrifil ali, dan maqam mutlaq tasrifil ali yaitu haibah kamilah. Ujar kita karismatik dan luar biasa. Wataradu bil alfafil ghaibi, dan terus menerus mendapat rezeki yang mudah daripada Allah Taala. Ujar kita sugih nang tak bercari. Nah, ini di antaranya. Ma yaqulu syarhuh wa yaqdumu bathuh. Lamun hendak diterangkan masalah kasugihan sidin tanpa usaha, kada boleh bicara. Wa yaqdumu bathuh. Wa yajullu majduh, mulia, wala tas'amu mujalladatun, dan kada tawa menyandang kalau ditulis lawan kitab beberapa jilid mengesahkan keramat kurang itu tadi. Nahul ghaib ini catatannya di sini murah rezeki tanpa usaha. Itu asa kepingin jadi Habib Balas. Bahimat kembang kembali pada cari, ya tak utang yang banyak. Ada orang ada di rumah aja, kalau datang aja, jadi banyak kali itu keramat sebenarnya. Lamun aku cari bahimat, makanya tak utang, tak habisannya. Ngarangnya bakar ini, na'udzubillah bin dzalik. Mimma khafahumullah bihi min 'azim fadli. Karena itu Allah memberi istimewa kepada mereka itu daripada kurnianya yang besar. Loh apa? Wa kamalil farhi wal asli, dan mereka itu memang cabang dari Rasulullah yang sempurna. Wa masyhurun katratil manaqib wa syawalki anwal ayat, dan masyhurlah artinya kebaikan-kebaikan mereka itu dan cahaya-cahaya tanda-tanda kemuliaan mereka. Intah kalamu siapa? Sayyidi Ahmad bin Isa. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum lahumul ittiyadul kulli bil ibadat ma'atarkil adat wa rabbis syahawat, dan mereka itu habaib Ahlussunnah wal Jamaah adalah bersungguh-sungguh habis-habisan mengerja ibadah itu qiyamul lail, serta meninggalkan adat dan melepas syahwat. Ittiyad ibadah. Wa idza junna dhalamu qamu 'ala al-aqdam, dan apabila sudah gelap malam, mereka itu berdiri di atas tumitnya, ujar kita sembahyang. Wa qarashujuhum, dan mereka itu mereka itu maksudnya ada sujud maksudnya. Wajarat dumu'uhum, mencocor air mata mereka itu. Nah itu. Wa idza kabura ahaduhum qawiya bi khafal manam. Ini kan malam gelap, baru sembahyang dan waktu sujud menangis. Adalah yang melihat. Jadi tangisnya itu kada dijual-jual dan kada ketahuan orang lain. Waktu malam gelap. Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang menangis di hadapan orang banyak, coba. Ahlussunnah wal Jamaah itu tangisnya waktu sendirian, tengah malam.
Wa idza kabura ini nafahabisan kuliman para petugas. Harus dicatat jelas penting. Wa idza kabura ahaduhum qawiya bisa mana wa tajannaba mukhalafatan awam. Dan apabila sudah 60-an umur, mereka itu niscaya mereka mengurangi guring malam dan mereka masuk khalwat meninggalkan masyarakat. Niscaya kurang guring malam dan ada pergaulan kecuali gaulannya ulama-ulama aja. Bisa juga bergaul orang awam karena ada hajat. Arti hajat itu apabila ditahan mudarat. Itu definisinya hajat. Apabila ditahan mudarat. Seperti orang yang ke WC itu disebut qadhi hajat. Mengabulkan hajat. Qadhi hajat. Apabila kada keluar kotorannya, lalu inya mudarat. Ini supaya kita mengetahui jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sudah dibicarakan, orang yang kada Ahlus Sunnah wal Jamaah 72 golongannya. Tandanya dua. Pertama, memusuhi lawan ahli tauhid, ahli tasawuf. Yang kedua, marah terhadap ahli fikih. Jadi secara kesimpulan, apabila memusuhi ulama, itu golongan ke-72. Yang bakal masuk neraka. Sekarang, yang satu ini, apa-apa kerjaannya, supaya kita bisa mengikutinya. Nah itu. Lalu sudah dibicarakan beberapa macam cara-cara yang satu supaya kita bisa mengikuti. Sampai hari ini caranya apabila sudah umur tua, ampih bergaul, kecuali gaulannya orang-orang alimnya. Nang kada alimnya baik-baik aja. Nah, bisa juga bergaul sudah Tuhan lawan orang awam nang kada alim karena ada hajat atau karena orang awamnya nang meelana lawan inya jadi terpaksa dalam hal itu ia menjaga jangan sampai pandernya dan apa-apanya mengakibatkan kena perselisihan di luar dari itu. Kemudian apabila inya sikar aja, lalu hari itu kadang-kadang meelangi. Apabila inya garing, kadang-kadang meelangi. Ini garing ini kan tuha kayaknya anum kalagi garing, kadang-kadang meelangi. Maka nang kadang meelangi itu di dalam itikat hatinya itu orang baik. Itu orang lain. Tertahu. Jadi kita ikuti ini. Dirasa-rasa diri itu apa sedang anu menyerang lagi. Namun sudah Tuhan, maka ini caranya petunjuknya. Jangan bergaul kecuali ulama aja yang digauli, yang lain pada ulama wassalam. Sudah cukup bergaul dengan orang awam sampai 50 tahun. Jadi apabila orang sudah tua meninggalkan pergaulan bermasyarakat, kita harus lakukan memang begitu orang tua. Kalau kita nih ada tahu, bahagia. Orang banyak menghajatkan sidin, orang menghajatkan memerlukan sidin, kenapa sidin jadi melupuk. Nah, kita yang kada tahu, matinya awam mengarannya kita nih. Orang awam itu kan tujuh menyalahkan orang. Namun disalahkan, kamu menyalahkan orang ketujuh, disalahkan orang kamu. Itu orang awam. Al-awam kal-awam, orang awam seperti binatang buas. Kalau sahabat kantalnya, sahabat koribnya,
Waktu inya garing kada meelangi, ujarnya itu nama sahabat. Nah, kalau orang awam, kenapa jangan ada meelangi? Enggak, maka enggak garing, perlu hiburan, ada dong meelangi. Ini kan ada dong meelangi, selongonan enggak. Nah, itu lain ahli sunnah wal jamaah. Artinya lain pekerjaan ahli sunnah wal jamaah, lain akhlak. Lain akhlaknya ahli sunnah, lain. Kemudian, wa idza lam yajtami' bi ahadin fi yawmin adahu min al-ayat. Ahlu sunnah wal jamaah yang dapat kita turun apabila di satu hari nang ada seseorang mendatanginya sendirian di rumah, kada ada nang mengawan-ngawani lalu, kada ada nang mengawan-ngawani lalu seharian itu, maka ahlu sunnah wal jamaah menganggap bahwa hari itu adalah disebut hari raya. Jadi apabila repot hari yang kada ada orang benar, repotnya itu lalu keluar rumah mencari kawan, atau mengiau kawan datang ke rumah, kawan tidak ngomong lain itu sudah lain, ini tulisannya dari kitab. Di kitab, lamun perasaan kita, pikiran kita macam-macam. Ini kitab kitab itu kada bacaan salah lagi. Wa kana ba'duhum yakhruju ila al-jibali wal awdiyati yata'abbadu fiha lailan wa nahara. Ada sebahagian ahlu sunnah pekerjaannya, mereka itu keluar ke gunung. Ada lagi yang menuju jurang, ba'apa di gunung, ba'apa di jurang, beribadat kepada Allah. Di gunung itu, di jurang itu. Apabila ibadatnya isok samarian lailan wa nahar, siang malam di gunung, siang malam di jurang. Hum lailan wa yusbihu fi dari kabaitin fiha. Ahlus sunnah wal jamaah lagi ada sebahagian dari mereka itu datang ke gunung, datang ke jurang waktu malam. Sungguh ada di rumah pulang. Seperti orang renang bamalan di rumah. Padahal kadang semalaman itu di jurang, semalaman itu di padang. Nah, tadi ibadat. Kalau tadi di jurang, di padang itu ibadat. Ibadatnya ini ada ibadat yang dilihat, ada ibadat yang awal pada takut. Sama-sama di padang malam, semalaman di Baisa tulak ke padang lawan kawan. Nang kawan ini misalnya mengunjun malam, nang seikung ini misalnya mencari burung. Ada orang yang harus sunnah jamaah ini umpat berjebak kawan di situ. Ini apa ibadat di sana? Oh, kada lihat syariah aja. Ibadat bukan komunitas syariah aja. Kada dalam bawa Quran, ibadat bukan Quran. Bisa ibadat musyahadah, bisa muraqabah, bisa tafakkur. Jadi beda orang Ahlussunnah Jamaah itu semuanya alim dulu. Sesudah alim lalu beramal. Amalannya ini diatur oleh nama pemimpin. Kalau nama pemimpin menyuruh siapa? Ya nanti tadi berjalan ke gunung, berjalan ke hutan, berjalan ke padang. Gawiannya ini ibadahnya ibadah batin, ada ibadah zahir, ada ibadah batin dan zahir. Semua itu adalah ada gurunya nama pemimpin. Jadi kalau sudah orang bisi guru, yang lain kada boleh bercampur lagi. Jangan kita mencampuri orang-orang di gunung, biarlah itu gurunya menyuruh di gunung, orang-orang di hutan gurunya nyuruh di hutan. Apa yang mikirin orang? Orang sudah ada yang biji dokter, masing-masing dokternya menyuruh nyawa namanya di hutan, nyawa namanya di gunung, nyawa namanya di dalam kamar. Itu
gurunya menyuruh nyawa opnama di rumah sakit. Wa ba'duhum naharan wa ya'ti alahu lailan. Ada lagi yang disuruh gurunya sesudah alim, disuruh gurunya beribadat di gunung atau di jurang, siang aja jam guru. Siang memang. Jadi apabila maghrib harus ada di rumah. Wa ya'ti alahu lailan. Apabila datang malam, anaknya gulingan sudah. Kan siang tadi subuh sudah hilang pada rumah, menuju gunung atau menuju jurang. Malam hanya datang ke rumah, anak gulingan sudah. Fala ya'rifuhu auladuhu, maka sebab itu anak-anaknya kada pandang siapa abah kok. Sebab ini waktu tulak ke gunung anak masih guring, waktu datangnya anak sudah guring. Jadi sampai anak itu pada tahu siapa abah ulun, tapi lihat akhirnya. Sesudah beliau meninggal dunia, anak beliau tadi nang pada digaduli beliau, bakal tergaduli anak kalau karena lihat anaknya kena. Pabilanya alim anaknya menjadi orang nang saleh wasil, artinya masuk suluk lalu wasil kepada Allah sampai kepada Allah. Apabila anak itu kada alim karena abahnya tadi beribadah dipimpin gurunya, ada nang malam ada nang siang, ini anaknya ini menjadi manusia apabila kada alim langsung beribadah kuat ibadatnya. Itu namanya majedub. Nah itu. Agakpun manusia yang alim lalu beribadah dipimpin gurunya, namanya saleh. Apabila saleh ini berhak untuk membawa orang lain berjalan menuju marifat, awak jadi guru. Apabila majedub untuk inya sendiri, kada boleh orang lain mau mengikuti. Ini jalannya aja selongoran yang lain kada boleh mengumpati. Sekurang majedub itu ditarik langsung sampai ke hadrat Allah. Inya kada tahu cara perjalanan, kada tahu. Makom kada tahu, hal kada tahu, aduah kada tahu untuk dirinya sendiri. Dan seperti makomnya orang itu nabi. Kalau orang yang saleh lalu dipimpin gurunya sampai ke Allah, kemudian boleh pulang ke finish ke asal. Apakah anak kata sesar ke asal, lalu membawa orang lain, ingat tahu di jalanan ini di sini caranya bertunduk di sini kayak ini di sini. Tahu di jalan membawa jamaah kawannya untuk menghadap Allah Taala ini kawan. Karena tahu di perjalanan tadi. Ini makamnya seperti Rasul. Karena Rasul itu untuk dirinya dan orang lain. Kalau Nabi hanya untuk dirinya. Jadi bedanya antara Rasul dengan Nabi itu di situ. Kalau ada kawan membawa orang, ngarannya seperti Nabi. Ya, nah, kalau kawan membawa orang, itu ngarannya Rasul. Perjalan guru-guruan beratan. Perjalan. Kalau Nabi itu turun wahyu untuk diri sendiri, kada disuruh menyampaikan ke lain. Bujur kan? Kalau Rasul untuk dirinya dan untuk orang lain. Bujur kan? Nang kayak itu juga umat-umatnya ini. Ada umatnya disuruh membawa orang lain. Nah itu seperti Rasul. Itu nang saleh lalu wasiat. Ada nang gasannya aja kada hawa orang lain menuruti dan kada boleh membawa orang. Ini orang nang seperti hanya pada Nabi aja pangkatnya. Nah ini, jadi ini harus tahu kita bagian-bagiannya. Kalau ini banyak pada pembawaan masuk surga, memangnya kada hawa pembawaan. Ini harus tahu bagian-bagian orang ini. Orang awam ini orang kada tahu dari fakta dia cara ngarannya gitu orang awam kasihan bagaimana. Nah si awam ini nakir kamu manjil arti marasi orang yang sedang di dalam bumi. Ini orang di dalam buminya kasihan kada tahu siapa yang di atas bumi siapa yang atas langit orang kada tahu orang awam.
Ini nang mesti disayangi, dimakan supaya ini jangan berbahaya, jangan ketularan dan sebagainya. Wa ma dzalika yuwajibu 'ala al-jumu'ati wal jama'ati awwal al-waqti illa li syar'iyyin. Nang perlu dicoret ditandai illa li udhrin syar'iyyin itu di bawahnya dicoret dengan ada menunjukkan pamating. Walaupun wa ma dzalika itu ta'abbud al-madhkur. Beserta ibadat-ibadat yang di atas tersebut tadi tetap saja orangnya mengakali atas sembahyang Jumat. Kalau menang di gunung tadi, lawan menang di jurang tadi meninggalkan masjid hari Jumat ada. Waktu Jumat turun minyak masjid. Wal jamaah ada jamaah umpat malah awal waktu di awalnya membacakan Fatihahnya yang bahasa kita. Tapi illa udhrin syar'i kecuali untuk yang dipandang syariat. Nah kalau udhur syariat inya boleh meninggalkan Jumat dan boleh meninggalkan jamaah. Tapi kalau udhurnya bukan syar'i itu kada boleh. Alaikum bil jamaah. Alaikum itu bil jamaah. Lazimi oleh berjamaah. Tapi karena udhur syar'i maka inya diperbolehkan meninggalkan Jumat dan jamaah. Jadi kalau orang atau alim sebagai tanda mutlak pada awali simpang-simpang akan lagi tanda al-sunnah jamaah itu alim. Lalu orang alim itu kata sembahyang Jumat jangan kita buruk sangka, apalagi kita ini kita akan menghadapi pemilu. Sebelum pemilu kita menghadapi kampanye. Sebelum kampanye menghadapi calon-calon yang disebut caleg. Jadi yang kita jaga ini terutama orang-orang majelis kita ini yang dijaga. Yaitu perhatikan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yaqula lahu akhi fatarakum. Hai orang-orang beriman, jauhkan diri kamu daripada sangka-sangka. Karena banyaknya sangka itu yang menjadikan dosa. Kalau kita pernah duduk sekali di majelis yang di situ mengupat kurang seumuran ada bisa mimpi benar-benar Nabi. Itu balasannya. Apabila ada mimpi Nabi sekali-kali di dunia, dikhawatirkan di akhirat pada pinandulun Nabi. Mengkali pinandulun Nabi itu apa marah ini. Itu yang menjadi perlu benar dan mimpi lawan Nabi di waktu guring sekali barang seumur itu. Tapi tertutup pintu memimpi lawan Nabi disebabkan pertama memusuhi ulama. Satu. Yang kedua hadir di majelis ghibah. Agar ini harus selalu jamaah. Gurunya juga menyuruh tentang ini. Jadi ujar di dalam kamar tadi, ya lah, itu gurunya menyuruhnya mengajar. Siang malam mengajar. Ujar yang mengajar siang malam, itu gurunya menyuruhnya di dalam kamar bakal. Jadi masing-masing sama-sama mengetahui. Sebab dasarnya sama alim. Menyakada alim dan bahagian itu tunda dalam kamar. Tunda maka amna di masyarakat. Nah, repot menghadapi macam-macam masalah.
ujar si mufti pulang nyaman jamaah ajar belajar undang mah kalau anda hadapi orang nang batang kangkar laki bini itu macam jangan nang jadi mufti sudah guru menentukan solong jadi mufti nang solong ajar guru menyuruh mengajar nang bahalawat guru menyuruh bahalawat samunyaan itu pekerjaan sunnah aja dan tanggung jawabnya gurunya dunia akhirat gurunya tanggung jawab. Jangan mencampuri murid ulang. Wa idza waqa'at muskilatun tatabba'a kalamal ulama. Kalau orang jadi mufti ada terjadi masalah yang sangat muskil. Selalu tuan mufti ini mencari-cari pendapat ulama di dalam si muskilah wasaqsu amrha dan inya menghakikan masalah itu sampai tuntas hatta yu'tiha supaya ia awam memutus hukum ini sebagaimana mestinya wa ya'rifaha dan mengetahuinya fa in syakka apabila ia masih ragu-ragu lagi tuan mufti ini di dalam muskilah tadi tawaqqafa tidak berani kita memberikan fatwa man wa tarafa birruju' ilal haq dan dia menyatakan dirinya kita tunggu sampai ada kenyataan kebenaran selama ini aku belum dapat yang benar lagi kayak itu si mufti tadi. Kemudian wa kana lahum ijtina'un tamun semua ahli sunnah wal jamaah memperhatikan dengan penuh bi kutubil Imam Al-Ghazali semua karangan Imam Ghazali. Ini ahli sunnah wal jamaah. Lalu ada pertanyaan macam apa di Makkah di Madinah aja karangan Imam Ghazali itu di stop. Ya kan? Nah, jangan ada lagi pertanyaan. Udah jelas tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memperhatikan karangan Imam Ghazali. Apabila ada senang dengan karangan Imam Ghazali, itu luar biasa daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas saja. La siyamal ihya. Teristimewa kitab Ihya Ulumuddin. Ini tanda khas ahli sunnah wal jamaah. Sampai Habib bangsa Al-Idrus nang bahari itu berucap, jangan ikam baulah rumah atau menyewa rumah di satu kampung, nang di situ kata dibaca kitab Ihya. Kampungnya misalnya makmur, kampungnya lingkungannya bersih, dokternya cukup, bacanya nyaman, serba cukup di sana, makmur tadi pantang. Tapi kada dibaca Ihya di kampung situ, ada usaha kita bangun rumah di situ, ada usaha menyewa di situ biar murah. Pasakan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal basiqa wal wajiza wal wasiqa wal wajiza wal khulasata dan teristimewa lagi kitab yang bernama basiq wasiq wajiz khulasah. Semua ini adalah susunan Imam Ghazali. Kalau Ihya tadi mulai tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Kalau basit, wajiz, wasiq, khulafah khusus mengenai fikih. Lamun kita nela dunia Ahlus Sunnah Jamaah tuan guru pulang alim kitab Ihya kada bisi, basit kada bisi, wasiq kada bisi, wajib kada bisi, ulah hanya mendengar ngarangnya. Padahal kita sudah termasuk guru Tuhan. Tahu-tahu kita di diri kita.
Ada pembisi jaraku, iya. Ada pembasit, ada pengwasit, ada pengwajis, ada penukulas. Tapi ampun arwah kai. Baik sama adalah membuka-buka. Kadang membuka aku karena aku ini buta huruf. Nah di sini kita harus tahu diri kita itu. Diri kita yang sebenarnya nih, kita supaya mengenal diri kita yang sebenarnya nih apa. Kita ini alim kabungul. Wa kana lahu ijna'un tamam bil hadits. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu memperhatikan dengan sempurna semua kitab hadis. Ini kitab Bukhari-nya aja kada bisi. Muslim kada bisi. Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah kada bisi. Abi Daud kada bisi. Lamun wasit saya sampai malam kan melihat. Wasit sepak bola. Basit sejarah ada aja sih yang malam di rumah anaknya bang basit. Ngarang. Kulasah ada aja, jangan belajar binantu pengarangnya sisi kulasah. Ya kita ini, Masya Allah, sudah tahu. Aku Alhamdulillah pada tahun 4 golongan 72, aku 4 golongan 61. 61 itu pekerjaannya ini apa soal apa? Jadi kita ini namanya golongan 72 ada, golongan 61 ada juga, golongan apa? Ngarannya kita ini. Lantaran kada tahu. Hadis sangat dipentingkan. Wa balagha katsirun minhum rutbatal hukam. Malah nang banyak dari mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah sampai diberikan martabat hukam. Hukam baru tahukah? Ujar guruku, kurang nang hafal 1000 hadis beserta rawi-rawinya. Itu hadis dihafal, serta rawinya, semuanya diamalkannya. Itu namanya hukam. Ini. Jadi kalau kita telah fikih, tauhid, tasawuf, nang mengarahnya Ahlussunnah itu kada keluar daripada Quran dan hadis. Sebab kurangnya ahli Quran, ahli hadis ini tuh. Matinya kalau hendak belajar sifat 20, periksa kitabnya dulu, Ahlussunnah kata-kata. Kalau hendak belajar tasawuf ilmu kebatinan, periksa dulu kitabnya, Ahlussunnah kata-kata. Kalau hendak fikih, belajar fikih, adang fikihnya nih Ahlussunnah kata-kata. Sebab tergampang 72. Nang kada Ahlussunnahnya 72. Matinya pengguru kita di bidang tauhid dua ikung. Ya kan, pertama Abul Hasan Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Maturidi. Perbedaan yang dua ini ada itu nang tahu guru kita. Apa perbedaan antara Maturidi dengan Asy'ari? Tahu situ kan? Adanya Maturidi itu Maturidi jalan orang-orang Aron Asy'ari itu orang Pasiangan muha kebenaran itu Maturidi lawan Asy'ari nih kok gitu orang Abu Mansur Maturidi Abul Hasan Asy'ari bontongan. Ada bedanya nih tuh, yang dua itu ada perbedaan pendapat, tapi bujur keduanya lain daripada itu, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bicara mengenal Allah, bicara ma'rifat kepada Allah. Jangan sembarangan belajar ma'rifat. Cari yang bujur-bujur Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang itu memang Abu Mansur Maturidi atau Abu Hasan Asy'ari, bisa kita ikuti. Satu. Bicara pulang fikih, yaitu Nawawi Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Nawawi Rafi'i belum digalukan pulang kan?
Lalu tasawuf Imam Junaidil Baghdadi. Nang waktu hendak pembacaan kita kirimin apa? Kita kirimi tahlilan tadi oleh guru besar dari ada Imam Junaidil Baghdadi tadi, mudahan sampai kayak sejenak tahlilan yang perkataan tadi. Kemudian dia Fatihah sebelum baca kitab ini tadi ada, mudah-mudahan itu Hasan al-Basri itu Sayyidul Tabi'in, kata gampang. Junaidil Baghdadi, Masya Allah, luar biasa. Hasil Syekh Qadir Al-Jilani, yaitu Imam Jamil Aulia, artinya Sultan Jamil Aulia, kata gampang. Sultan Jamil Aulia, Sultan Aulia itu Syekh Qadir Al-Jilani. Kemudian Khalifah Sidir, yaitu Syekh Saman Madani. Kemudian Khalifah Syekh Saman Madani kita sini adalah itu Syekh Abdul Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian Khalifah Syekh Arsyad Banjari udah beliau meninggal beberapa tahun, lalu keluar ulangnya yaitu Muhammad Kashful Anwar dan Ismail Al-Banjari. Jadi muridnya Kashful Anwar 99% di Kalimantan ini timbul daripada Kashful Anwar tadi, ujar bersama Jalil. Sidin kan dulu mengetahui itu daripada karamatnya guru Kashful Anwar. Walamma ra'al mutaakhiruna fi zamanihim ma anzara bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min alamatin wa ayatin ma kanat taqa'u fima madha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan manakala sudah melihat dengan nyata ahli-ahli sunnah nang tadabbi di masa-masa mereka akhir ini akan alamat-alamat dan tanda-tanda yang sudah diberikan ancaman oleh Rasulullah SAW sudah terjadi. Apa yang terjadi di akhir zaman yang dilihat oleh ahli sunnah jamaah, kata ta'allumi di ghairil amal. Banyak orang menuntut ilmu tapi ketinggalan wiridannya. Nuntut ilmu malam siang, tapi Quran kada terbaca lagi, dalail kada terbaca, istighfar kada terbaca, doa kada terbaca. Pokoknya ilmu nang dipentingkan wiridan ketinggalan. Kalau orang menuntut ilmunya, Masya Allah. Tapi amalannya, wiridannya, ibadahnya ketinggalan. Sebagai contoh, ini contoh saja. Kalau waktu membaca kitab, orangnya 10.000. Tapi kalau waktu hendak membaca mauludnya, bolehnya 100. Jadi wiridannya ketinggalan. Ini waktu menuntut ilmunya 4, waktu beribadahnya kada 4. Ini sudah terjadi di akhir zaman. Itu contoh benar aja, bukan mengumpat, bukan. Nah itu. Nang kedua, watafaqhuhi di dunia. Sesudah alim digunakan ilmunya untuk mencapai dunia, yaitu jadi pejabat, lalu mengunting sebulan dapat sekian gaji. Itu nang alimnya. Nang alimnya mencari pangkat supaya dapat gaji dan apa namanya itu pensiunan. Nang alimnya, nang menuntut ilmunya baru alim, tertinggal geritan-geritan. Sudah terjadi nang dua ini. Kemudian nang sudah alim lalu mencari duit, lalu sugih wasyuhi lil almuqa. Lalu nang sugih-sugihnya pulang masing-masingnya kada memperhatikan sarana ibadah.
seperti masjid, langgar, nang sugi-suginya itu memperhatikan. Duitnya itu ada digunakan untuk rumahnya Allah. Padahal ini duit. Wal awal muttaba' nang awam-awamnya kurang awamnya nang keadaannya mengikuti kehendak nafsunya. Kada mau menurut arahan guru-gurunya. Merasa dirinya lebih baik. Nang ini rasa bagus, dia rasa pas, nang ini rasa kena, dia rasa kada luput. Padahal awam derajatnya awam. Sudah terjadi yang ini. Wa wallal amra ghairu ahli. Dan nang memegang perkara urusan negara bukan lagi orang nang ahlinya. Itu karena ada ahli jadi DPR padahal ada ahlinya, lalu kada memperbaiki sastra jalanan, kada mengurus lagi sampah menyampah yang sering banyakan, kada mengurus lagi masalah kesehatan. Tampung itu apabila anda sehat terserahlah. Kalau pemerintah mengatur, rumah sakit inilah sakit, ini zaman nyamuk, berdarah demam, lalu pemerintah menyuruh nang menyemprot itulah, solokan pemerintah menggawi membersihi supaya jangan ada nyamuk berakar di situ. Tapi kalau sudah ada ahlinya, asal dapat gaji sebulan sekian, biar saya apa setelah mereka apa solokan mereka apa anunya demam berdarah mereka apa sampai ke rumah sakitnya umpamanya sampai rumah sakitnya banyak pun kali-kali umpama obat-obatan yang mestinya di rumah sakit itu komplit ada komplit. Basalang ada ke Surabaya. Dokter yang spesialis kerjakan Surabaya. Padahal hukumnya itu tiap rumah sakit perlu kipayah. Mesti ada satu dokter yang ahli paru-paru satu, ahli jantung satu, ahli darah tinggi satu, ahli kencing bergula satu. Itu perlu kipayah.